doa, Ribka yang mandul dapat mengandung 2 anak kembar. Hizkia yang sekarat diberi tambahan 15 tahun lagi untuk hidup. Lazarus yang telah mati dibangkitkan. Oleh doa Elia, hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Sampai ketika ia berdoa kembali, barulah hujan mulai turun. Yosua berdoa, dan matahari dan bulan diam di tempat. Ada banyak sekali alasan untuk berdoa. Kita dapat memohon kepada Allah untuk menyediakan kebutuhan dasar kita dan menuntun kita dalam kehidupan sehari-hari. Namun ketika kita menghadapi masalah atau bahaya dalam bentuk apapun, kita juga dapat berdoa agar Allah menyelamatkan kita. Dan apabila kita jatuh sakit, masalah psikologis atau patah hati, kita dapat memohon agar Allah menyembuhkan kita. Allah mendengarkan doa karena Ia peduli. Tidak ada doa yang terlalu kecil baginya. Kita dapat mencurahkan seluruh isi hati kita kepadanya karena Ia memahami kita dan Ia senantiasa ada di sana. Di dalam Alkitab banyak sekali orang yang berdoa kepada Allah memohon pertolongan dan kemudian diselamatkan bahkan dari keadaan paling mengerikan sekalipun. Begitu juga Ia akan menolong kita apabila kita memanggil namanya. Alkitab memuat janji Allah bahwa apabila kita menyatakan keinginan kita kepada Allah melalui doa dan permohonan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Doa penuh kuasa karena Allah Maha Kuasa. Tidak ada yang mustahil baginya, karena Allah sendiri berfirman, "Sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil bagiku?" Jadi ketika Allah menjawab doa-doa kita tidak hanya menerima apa yang kita mohonkan, tetapi juga menerima kesempatan untuk mengalami kuasa-Nya dan bersandar kepadanya. Tetapi kuasa doa bukan hanya dalam hal menerima apa yang kita mohonkan. Tujuan doa yang jauh lebih besar dan lebih penting adalah agar kita diubah secara rohani. Kita dapat berdoa memohon pembaruan rohani dengan pertama-tama memulihkan hubungan kita dengan Allah. Apabila hati kita dibebani dengan dosa dan rasa bersalah, kita harus bertobat dan memohon agar Allah mengampuni kita. Bahkan kalaupun kita tidak menyadari dosa-dosa kita, kita dapat memohon kepada Allah untuk menyelidiki hati kita. Apabila ada dosa-dosa yang tersembunyi ketika kita berdoa, dan doa penuh kuasa karena Allah yang kudus dan penuh kasih dengan murah hati merangkul kita ketika kita mendekatinya dalam doa, seperti dinyatakan di 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Pembaruan rohani dimulai dengan mengubah fokus doa kita dari diri sendiri kepada Allah. Sebuah cara yang efektif untuk bersyukur kepada Allah adalah dengan mengucap syukur kepada Allah. Kapanpun kita berdoa, bukan hanya ketika doa kita telah dijawab. Lebih lanjut, kita dapat berdoa agar kehendak Allah digenapi dalam hidup kita dan juga di dalam gereja dan keluarga kita. Jadi, marilah kita berdoa agar kita semua menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya, memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa. Doa penuh kuasa karena Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukan kehendak-Nya. Doa adalah sebuah cara agar kita membuka diri kepada kuasa Allah yang memperbarui. Dengan memohon pertolongan-Nya melalui doa, kita mengundang Allah untuk menjadi Tuhan atas hidup kita. Melalui doa, Allah memenuhi diri kita dengan kekayaan rohani, dan kita bertumbuh dalam keserupaan dengan diri-Nya. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita patut bersyukur. Di malam hari ini kita masih boleh hadir. Kita masih boleh datang untuk memuji, memuliakan
Tuhan kita. Maka dari itu Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah doa malam kita, firman Tuhan diambil dari Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Bapak Ibu Saudara, harapan kita hanya di dalam Kristus. Dialah terang kita, dialah kekuatan kita. Batu karang yang meneguhkan kita. Mari memulai ibadah ini. Kita mengajak kita memujikan In Christ Alone. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm to the fiercest doubt and storm. What height of love, what depth of peace, when fears are stilled, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. Hanya Kristus harapanku, dialah terang dan kekuatanku. Hanya Kristus harapanku, Dia terang dan kuatku, batu penjuru yang teguh, di kala badai menderu, kasih dan damai-Nya besar, kalahkan takut dan gentar, penghiburku, naunganku, dalam kasih-Nya ku teduh. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, inilah kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur atas kasih-Mu begitu besar untuk kami. Malam hari ini kami boleh hadir dalam pelataran-Mu yang kudus. Di tengah hiruk pikuk kondisi dunia, di tengah pandemi ini. Apakah yang dapat melegakan hati kami? Apakah yang dapat melegakan kami? Hanya kehadirat-Mu ya Tuhan. Hanya kehadiran-Mu. Biarlah kami hadir menaikkan puji-pujian kami. Dan menikmati kehadiran-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara. Saya tidak tahu kesulitan apa yang dialami oleh Bapak Ibu. Oleh saudara-saudara. Begitu beragam. Begitu banyak macamnya. Namun kekuatan kita, harapan kita hanya satu di dalam Kristus. Mari saya undang kita memujikan pujian ini. Hanya Kristus harapanku. Hanya Kristus harapanku, Dia terang dan kuatku, batu penjuru yang teguh, di kala badai menderu, kasih dan damai-Nya besar, kalahkan takut dan gentar, penghiburku, naunganku, dalam kasih-Nya ku pada Kristus batu karang.
pada Kristus batu karang, ku berdiri tegak teguh, landasan lain pada Kristus batu karang. Pada Kristus batu karang, ku berdiri tegak teguh, landasan lain hancur luluh. Kita pujikan lagi. Dalam hidup tak sesal. Dalam hidupku tak sesal, dalam hatiku tak gentar, kuasanya tinggal dalamku, memandu hingga tiada yang dapat pisahkan, tiada yang dapat pisahkan ku dari tangan kasih-Nya, hingga Dia panggilku pulang, dalam kuasa-Nya hingga Dia panggilku pulang, hingga Dia panggilku pulang, dalam kuasa-Nya ku teguh. Bapak Ibu Saudara, mari saya mengundang kita untuk berdoa. Kita berdoa untuk pribadi kita. Mari kita ambil waktu memohon pengampunan atas dosa-dosa yang mungkin kita lakukan selama seminggu ini. Hal-hal yang mungkin menyedihkan buat saudara-saudara kita. Mari ambillah waktu di hadapan Tuhan sejenak. Minta pengampunan pada Tuhan. Bapa, kami mohon pengampunan dari Engkau. Komitmen demi komitmen kami ambil. Setiap ibadah kami memohon pengampunan dari Engkau. Tapi tiada hentinya kami menyakiti hati-Mu. Kami menyakiti saudara-saudara kami. Dengan perkataan kami, dengan pikiran kami. Bapa, kami mohon pengampunan-Mu. Biarlah Bapa, sebelum kami menaikkan syafaat kami, menaikkan doa-doa kami, Engkau yang melayakkan kami. Engkau yang menyucikan kami. Dan kiranya doa-doa kami ini Engkau dengar. Dan biarlah Engkau yang jawab sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, hanya Kristuslah batu karang kami. Kami dapat berdiri tegak teguh. Doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Pada Kristus batu karang, ku berdiri tegak teguh, landasan lain hancur luluh. Hanya Kristus. Ada Kristus batu karang, ku berdiri tegak teguh, landasan lain hancur luluh. Bapak Ibu Saudara, ada Kristus batu karang itu. Mari kita menaikkan doa kita. Pertama, saya mengajak kita untuk berdoa untuk kegiatan gereja kita. Mari kita berdoa untuk sekolah minggu, kita berdoa untuk remaja, untuk pemuda, untuk umum, doa pagi, doa malam. Mari kita mendoakan setiap penata layan yang akan melayani. Biar Tuhan yang siapkan hati. Untuk setiap pengkhotbah, untuk media, semuanya Tuhan yang siapkan hati. Dan memberikan kemampuan untuk memberikan yang terbaik. Untuk kemuliaan Tuhan. Mari saya undang kita buka suara, kita bersama berdoa. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk kegiatan gereja GKA Gloria Bapa secara keseluruhan. Bapa, Engkau lihat
Di tengah pandemi ini kami masih datang ke hadirat-Mu. Kami rindu untuk bertemu Engkau. Bapa, kiranya Engkau sertai di setiap kegiatan kami. Untuk setiap ibadah minggu, untuk sekolah minggu, remaja, pemuda, umum semuanya Bapak, kami mohon Engkau yang sertai. Bapak, juga untuk seminar-seminar mungkin ke depan yang akan kami jalani, untuk setiap GDG, Engkau yang hadir di dalamnya. Bapak, kami mohon penyertaan-Mu. Bapak, hanya kepadamu lah kami dapat memohon. Kami dapat melakukan, kami dapat merencanakan. Tapi Bapa, setiap kemampuan, itu semua yang datang dari Engkau. Mohon Bapa, Engkau yang sertai dan layakan. Kasih Tuhan, berdoa. Bapak Ibu Saudara, kita juga tidak lupa mendoakan, khususnya untuk tim media yang akan melayani. Mereka terus melayani, tiada henti. Mereka pakai waktu mereka begitu banyak. Mari kita mendoakan untuk kesehatan mereka. Kita berdoa Tuhan yang beri kesehatan selalu. Juga kita berdoa untuk beberapa tim pelayanan seperti virtual choir yang sedang berjalan. Mari kita berdoa biar Tuhan yang menuntun. Mari kita buka suara, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berdoa secara khusus untuk teman-teman multimedia yang melayani. Bapak, begitu banyak waktu mereka pakai untuk editing, untuk taking semua Bapak, untuk planning semua dari awal hingga akhirnya. Bapak, tolong Engkau beri kesehatan, Engkau beri kemampuan. Bapak, Engkau jagai mereka, Engkau sertai keluarganya. Ini doa kami untuk teman-teman Bapak. Juga berdoa untuk tim virtual choir yang sedang melayani, untuk paduan suara virtual yang boleh ditampilkan. Bapak, tolong beri kekuatan pada setiap anggota, atau setiap PIC, tanggung jawab Bapak, Engkau yang jagai. Biarlah virtual choir ini dapat berjalan dan dapat memberkati. Dapat menjadi kekuatan bagi setiap jemaat untuk terus setia dan beriman kepada Tuhan. Kasih Bapak, ini doa kami. Bapak Ibu Saudara, selanjutnya mari tidak lupa kita berdoa untuk setiap jemaat yang sakit. Kita berdoa untuk mereka yang lemah tubuh. Mari kita sebut nama mereka. Di tengah pandemik ini mungkin kita tahu 1-2 orang mungkin yang terkena. Mari kita berdoa untuk mereka. Kita juga berdoa untuk faktor ekonomi, kesulitan ekonomi yang mungkin sedang dihadapi oleh rekan-rekan kita. Mari sebut nama mereka. Mari kita doakan secara khusus untuk mereka, teman-teman kita yang bisnis yang terdampak. Untuk mereka yang masih jadi harus berpikir untuk mau makan apa esok hari. Mari kita buka suara, kita benaran berdoa untuk hal ini. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk jemaat GKH Gloria. Bapak, kami berdoa untuk setiap mereka yang sakit. Bapak, Kau yang tahu kesulitan mereka, Engkau yang tahu penderitaan mereka. Bapak, tolong Engkau yang jamah mereka. Bapak, jika Engkau berkehendak, kami mohon pemulihan Engkau berikan. Mungkin beberapa dari jemaat ada yang mengalami COVID-19 ini, menderita. Bapak, Engkau yang jaga, Engkau yang pulihkan. Medis berapapun canggihnya, tapi hanya Engkau Tuhan yang bisa menyembuhkan. Bapak, biarlah Engkau yang berkehendak. Bapak, kami juga tidak lupa untuk berdoa untuk perekonomian jemaat. Bapak, Engkau yang tahu kesulitan mereka, bisnis mereka yang terdampak, mungkin mereka rekan-rekan yang mengalami PHK. Bapak, tolong kasihanilah mereka, jagailah mereka ya Tuhan. Kepada siapakah mereka dapat berharap kalau tidak kepada Engkau? Makasih Tuhan, kasihanilah kami anak-anak-Mu. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami doa, mengucap syukur. Amin. Bapak Saudara, sebelum kita melanjutkan doa-doa kita, saya mengundang kita memujikan sebuah pujian. Saat keadaan sekeliling kita begitu sulit, di luar kemampuan diri kita, mari kita berdiam diri, mencari Tuhan. Doa dapat mengubahkan segala sesuatu. Biarlah pujian ini kita pujikan jadi harapan untuk kita. Saat keadaan sekelilingku
ada di luar kemampuanku. Ku berdiam diri mencarimu, doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata angin di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu, doa mengubah segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara, selanjutnya mari kita satu hati, kita berdoa untuk pemerintahan negara kita, Indonesia. Dalam menghadapi COVID-19 ini, biarlah Tuhan yang sertai mereka. Agar Tuhan yang beri hikmat setiap keputusan yang diambil, itu dari Tuhan. Kita berdoa juga untuk vaksin yang sedang dalam perumusan, yang sedang dalam pencarian. Mari kita berdoa juga supaya dapat terpenuhi. Mari kita bersama buka suara, kita berdoa. Bapak, kami berdoa untuk pemerintahan negara kami, Indonesia. Bapak, kami berdoa kiranya Tuhan Engkau yang menaruh hikmat kepada pemerintahan negara kami, Indonesia ini. Sebuah kondisi sulit, pilihan antara buruk dan buruk, mana yang harus diambil. Bapak, kiranya Tuhan di tengah jalan begitu gelap ini, Tuhan yang sertai, Tuhan yang beri hikmat. Ya, setiap keputusan yang diambil, walaupun tampak dua-duanya buruk, tapi Tuhan, Engkau yang tunjukkan terang dan harapan. Bapak, kami juga berdoa khusus untuk Bapak Presiden kami. Kami berdoa Bapak untuk kesehatan. Kami berdoa untuk hikmat. Kau yang jaga terus Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk vaksin yang sedang dicari. Dan dalam perumusan, Bapak kami berdoa, Engkau yang lancarkan. Bapak, Engkau yang sertai setiap dokter-dokter yang bekerja di dalamnya. Bapak, tolong jagai mereka. Tolong lindungi mereka. Ini doa kami Bapak untuk bangsa kami Indonesia. Kami naikkan dengan penuh harapan hanya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu Saudara, selanjutnya kita juga tidak lupa untuk berdoa untuk kebaktian kita di setiap hari Minggu. Mari kita berdoa sekali lagi untuk kesiapan hati setiap penata layan. Kita juga berdoa untuk setiap hati kita, setiap hati Bapak Ibu Saudara. Ibadah online mungkin tampak sangat berbeda dari ibadah offline. Tapi biarlah kita tetap dapat bertumbuh. Biarlah kita tetap dapat berjumpa dengan Tuhan dalam setiap ibadah offline maupun online kita. Mari kita buka suara, kita berdoa. Bapa dalam surga, sekali lagi kami berdoa untuk kebaktian kami setiap hari Minggu. Kami berdoa Bapa untuk kesiapan hati setiap penata layan. Setiap pengkhotbah yang melayani, Bapa Engkau yang beri hikmat untuk dapat menyampaikan apa yang Engkau mau di tengah pandemi ini. Untuk setiap kekuatan, setiap hikmat, setiap tuntunan dapat tersampaikan dengan baik. Bapa, setiap pemimpin ibadah semua, kami berdoa Engkau yang beri kesiapan hati. Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat sekalian. Ibadah online mungkin tampak sangat berbeda daripada offline yang seringkali kami hadiri. Tapi Bapa, biarlah janganlah ini menjadi hambatan untuk setiap jemaat untuk dapat bertumbuh mengenal Engkau dan mendapat berkat dari setiap ibadah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami.
Dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Bapak Ibu Saudara, kita pujikan lagu ini, pujian ini sekali lagi. Doa orang benar, bila didoakan dengan yakin, besar kuasanya. Doa orang benar, bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Dan tiap orang yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Bapa dalam surga, inilah doa kami. Inilah doa-doa syafaat kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu. Kami mohon Bapa, Engkau yang maha akan segalanya, dapat mendengarkan kami. Mendengarkan keluh kesah kami, syafaat kami, harapan-harapan kami. Dan biarlah Bapa, kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Makasih Tuhan, biarlah kami tak putus-putusnya berharap dan berdoa kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebentar kita bersama akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mohon biar Tuhan berbicara kepada kita. Dikala kita mendengarkan firman-Nya, kita dapat bertumbuh dan dibentuk serupa Kristus. Speak, O Lord. Oh Lord, as we come to you to receive the fruit of your holy word, take your truth, plant it deep in us, shape and fashion us in your likeness, that the light of Christ might be seen today in our acts of love and our deeds of faith. Speak, O Lord, and fulfill in us all your purposes for your glory. Speak, O Lord, and fulfill in us all your purposes for your glory. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa kabar hari ini? Doa saya adalah bahwa semoga Bapak Ibu saudara sekalian dalam keadaan baik-baik saja dan tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Pada malam hari ini kami boleh datang kepada Tuhan, memuji Tuhan dan menaikkan setiap doa kami. Dan waktunya bagi kami untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa kami perlu firman-Mu. Firman-Mu lah yang menuntun langkah hidup kami. Firman-Mu lah yang menjadi suluh dan terang bagi langkah hidup kami. Karena itu Tuhan berkati kami untuk kami boleh mengerti firman Tuhan. Dan kuatkan kami untuk kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Supaya hidup kami boleh bersuka cita senantiasa dan hidup memuliakan Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita bersama-sama akan membuka Alkitab kita. Teks firman Tuhan pada kebaktian doa malam hari ini terambil dari 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Saya akan membacakan untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberi kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang merenungkan dan melakukannya dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setiap orang saya yakin pasti pernah mengalami yang namanya ketakutan. Bahkan ada orang yang berkata, aku tidak takut kepada siapapun, satu kali pasti orang itu juga akan mengalami namanya ketakutan. Misalkan ia takut ketika anaknya sakit, ia takut tentang keselamatan istri atau keluarganya, bahkan ia sendiri mungkin juga bisa saja takut karena kematian. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, satu kali saya berjumpa dengan seorang rekan hamba Tuhan, dan rekan hamba Tuhan itu bercerita tentang pengalaman ketakutan seorang pemalak. Ada seorang pemalak yang tidak takut kepada siapapun, bahkan ia tidak takut kepada polisi. Nah, satu kali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang ini mengalami yang namanya ketakutan ketika ia mengalami sakit kanker stadium 4. Bapak Ibu, dari orang yang kekar badannya menjadi orang yang tubuhnya kurus kering. Dari orang yang tadinya berkata, aku tidak takut, hari itu dia takut, Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia takut mengalami yang namanya kematian itu. Tapi puji Tuhan, rekan hamba Tuhan ini menyapa dia, berjumpa dengan dia, dan kemudian bercakap-cakap, sampai akhirnya orang ini menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi kemudian? Pria ini, pemalak ini berkata, aku bersyukur hari ini, aku tidak lagi takut akan kematian. Sebab aku tahu bahwa Yesus Tuhan sudah menebus dan mengampuni dosa-dosaku. Dan aku memiliki hidup kekal di dalam Dia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setiap orang pasti mengalami yang namanya ketakutan. Karena ketakutan itu adalah bagian dari natur kita sebagai manusia. Manusia takut karena ia tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Manusia takut karena ia mencoba menghindari yang namanya penderitaan dan ancaman. Bahkan manusia bisa takut terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam Alkitab ada 2 perasaan takut yang diungkapkan. Yang pertama adalah perasaan takut yang bersifat positif. Yang kedua, perasaan takut yang bersifat negatif. Perasaan takut yang bersifat positif adalah perasaan takut yang terhubung dengan sikap hormat, tunduk pada otoritas atau kekaguman. Misalnya, takut akan Tuhan, takut akan orang tua, takut akan pemerintah, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah perasaan takut yang negatif. Yang negatif ini terhubung dengan kekhawatiran, terancam, perasaan malu, penderitaan, dan sebagainya. Perasaan takut ini bisa membuat seseorang kecil hati, putus asa, bahkan berbuat sesuatu yang negatif baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam teks Alkitab yang kita baca hari ini, nampaknya Timotius juga mengalami perasaan takut yang negatif dalam pelayanannya. Perasaan takut ini muncul akibat dari beberapa tantangan, ancaman pelayanan yang dihadapinya. Yang pertama, Bapak Ibu, ancaman itu adalah ancaman dari pemerintahan Romawi yang tidak menyukai kekristenan pada masa itu. John MacArthur dalam study Bible-nya menjelaskan bahwa penganiayaan yang ditimbulkan oleh pemerintah Romawi yang meluas akibat tindakan dari Kaisar Nero hari itu, Bapak Ibu, memunculkan kebencian terhadap orang-orang Kristen sampai di kota Efesus yang dipimpin oleh Timotius ini. Yang kedua, Bapak Ibu, tantangan yang dihadapi oleh Timotius adalah yaitu guru-guru palsu yang mencoba mengajarkan bahwa kebangkitan orang mati, kebangkitan orang percaya telah terjadi. Sehingga ada 2 ekstrim kehidupan. Yang pertama adalah mereka kemudian hidup
semaunya sendiri, menyukakan keinginan daging, tetapi yang kedua, asketisme, yang kemudian orang melakukan tindakan-tindakan kesucian tertentu untuk pemurnian kerohaniannya. Nah Bapak Ibu, semua ekstrim ini kemudian mengganggu pelayanan Timotius. Yang ketiga, sebagai pemimpin yang relatif masih muda Bapak Ibu, Timotius tentunya juga mengalami yang namanya perasaan minder atau malu. Kepemimpinan Timotius diragukan dan sebagainya. Sebagai pemimpin yang relatif masih muda, kepemimpinan dan pengajaran Timotius mendapat serangan dari guru-guru palsu. Di dalam Live Application Study Bible, Bapak Ibu dijelaskan di sana bahwa kemudaan Timotius dan hubungannya dengan Paulus maupun kepemimpinannya telah diserang oleh orang-orang Kristen sendiri di Efesus maupun orang-orang yang tidak percaya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapakah yang sanggup, siapakah yang tidak takut menghadapi tantangan-tantangan itu, khususnya Timotius yang hari itu masih relatif muda. Sama seperti kita hari ini Bapak Ibu. Hari ini mungkin kita sedang khawatir, takut karena situasi COVID-19. Ancaman PHK, usaha terancam tutup, biaya hidup yang semakin sulit, kebutuhan hidup yang mendesak dan sebagainya. Saya pikir ini adalah satu kondisi di mana kondisi yang membuat kita juga bisa takut, membuat kita putus asa, membuat kita kehilangan pengharapan. Namun sebagai anak-anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat? Bapak Ibu, kita kembali kepada firman Tuhan. Sebagai bapak rohani, Paulus tahu pergumulan Timotius saat itu. Apa yang kira-kira dilakukan atau dinasihatkan oleh Paulus kepada Timotius? Mari kita kembali kepada teks firman Tuhan yang kita baca. Dari teks firman Tuhan 2 Timotius pasal 1 ayat 6 sampai yang ke-7 ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sedikitnya ada 3 nasihat Paulus kepada Timotius. Yang pertama adalah Paulus menasihati agar Timotius tidak membiarkan ketakutan yang negatif itu mengintimidasi dirinya. Bapak Ibu di dalam ayat yang ke-7, mari kita coba lihat bersama-sama. Di sana dikatakan demikian. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Kepada Timotius, Paulus berkata, sebab Allah memberi kita bukan roh ketakutan. Dalam bahasa Yunani, Bapak Ibu, ada 3 kata yang menjelaskan tentang takut. Yang pertama itu adalah phobos, atau yang kita juga kenal dengan istilah phobia. Kemudian deilia, yang kedua. Yang ketiga adalah eulabeia. Nah, kata ketakutan yang dipakai di dalam teks ini adalah kata Yunani deilia, yang diterjemahkan dengan fear atau takut, Bapak Ibu. Dan kata ini berkonotasi negatif jika dibandingkan dengan 2 kata Yunani yang lainnya, yaitu phobos dan eulabeia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, misalnya di dalam Alkitab kita boleh melihat Matius 8 ayat 26, kata deilia diterjemahkan di sana dengan kata afraid, khawatir, takut. Di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27, kata deilia ini juga diterjemahkan dengan kata gentar, Bapak Ibu. Bahkan dalam kitab Wahyu menggunakan kata deilos, Bapak Ibu, yaitu orang yang penakut. Itu di sana dikatakan orang penakut ini adalah orang yang akan mendapat bagian dalam lautan api yang menyala-nyala. Nah, itulah sebabnya di dalam Vines Greek New Testament Dictionary menjelaskan bahwa kata deilia ini menunjuk pada sifat pengecut, suatu sifat yang negatif, sifat ketakutan. Dan kata ini tidak pernah dipakai dalam pengertian yang baik sebagaimana kata phobos atau phobia. Demikian juga di dalam ESV Study Bible, Bapak Ibu, menjelaskan bahwa kata deilia ini dalam literatur extra biblical itu dikatakan bahwa merujuk pada seseorang yang lari dari pertempuran atau orang yang memiliki perasaan rendah diri yang kuat yang menjurus pada sikap pengecut. Nah Bapak Ibu, inilah perasaan takut yang bersifat negatif dan ini tidak baik. Karena itu Paulus mengingatkan kepada Timotius hari itu agar ia tidak membiarkan dirinya terintimidasi dengan perasaan takut yang negatif ini, kekhawatiran dan kemudian menjadi pengecut. Alasan Paulus adalah
perasaan takut yang negatif ini bukan berasal dari Allah. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita hari ini? Apakah karena situasi yang terjadi dengan kehidupan kita mulai memiliki perasaan takut yang negatif ini? Apakah kemudian hari ini kita menjadi orang yang mulai putus asa atau kehilangan pengharapan kita? Pesan firman Tuhan malam hari ini bagi kita sekalian adalah, jangan biarkan perasaan takut yang negatif itu mengintimidasi hidup kita. Sebab Allah memberi kita bukan roh ketakutan. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, Paulus menasihati agar Timotius mengobarkan karunia rohani dari Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Timotius itu masih muda. Dan sebenarnya Timotius yang masih muda ini adalah Timotius yang kemudian malu-malu atau memiliki perasaan takut karena memang masih muda. Dicatat di sana di dalam 1 Korintus pasal 16 ayat 10 sampai 11. Dan kemudian kalau kita bandingkan dengan 1 Timotius pasal 4 ayat 12, Paulus sampai berkata, jangan seorang menganggap engkau muda. Karena memang Timotius ini adalah orang yang kemudian memiliki perasaan malu atau takut-takut Bapak Ibu. Namun dalam panggilan pelayanannya, Paulus mendorong Timotius untuk tidak takut pada tantangan dan ancaman. Paulus mendorong Timotius untuk tidak berpaku atau berfokus pada perasaan minder atau takutnya karena tantangan atau karena dia masih muda. Itulah sebabnya di dalam ayat yang ke-6, Paulus mendorong Timotius untuk mengobarkan karunia Allah. Paulus berkata apa di sana? Karena itulah kuperingatkan engkau, Timotius, untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Timotius didorong untuk mengobarkan karunia Allah yang didapatnya melalui penumpangan tangan pada waktu panggilan pelayanannya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata mengobarkan di bagian ini adalah ditulis dalam bentuk present active indicative yang artinya Bapak Ibu, yaitu terus menerus mengobarkannya. Seperti seorang yang terus-menerus mengipasi api dan api itu menjadi semakin menyala-nyala dan besar. Yang berarti Timotius harus terus-menerus mengaktualisasikan, melatihnya atau terus-menerus menghayati karunia Allah itu. Apa kira-kira karunia Timotius ini Bapak Ibu? Ada beberapa penafsiran terhadap hal ini. Yang pertama, kemungkinan pertama adalah karunia rohani yang didapat Timotius ini terkait dengan pengelolaan atau penata layanan atau pelayanan pastoral seperti yang dikatakan oleh Thomas Lea dalam komentarinya yang mengatakan demikian. Karunia yang dimaksudkan oleh Paulus adalah karunia untuk melayani. Timotius harus memfungsikannya dalam situasi yang menakutkan, berhadapan dengan bidat dan tantangan yang dihadapinya dalam kepemimpinannya. Karunia itu lebih berhubungan dengan pengelolaan, pengorganisasian pelayanan daripada penginjilan. Sekalipun, kata Lea, Paulus ini mendesak Timotius untuk penginjilan. Kemungkinan kedua adalah karunia yang didapat oleh Timotius adalah karunia mengajar, berkhotbah dan penginjilan. Seperti yang dikatakan oleh John MacArthur dalam study Bible-nya, Paulus mengingatkan Timotius bahwa sebagai pengelola karunia yang Tuhan berikan untuk berkhotbah, mengajar dan penginjilan seharusnya terus digunakan, tidak boleh berhenti. Nah Bapak Ibu, apapun karunia yang dimiliki Timotius dalam pelayanannya, sesungguhnya poin dari nasihat Paulus adalah bahwa Timotius harus terus-menerus mengobarkan karunia itu, bukan terpaku atau berfokus pada keterbatasannya atau tantangannya atau kelemahan dirinya. Mengapa? Karena jika Timotius berfokus terus-menerus pada tantangan, kelemahan dirinya, maka ia akan menjadi lemah dan putus asa. Bapak Ibu, demikian juga dengan hidup kita hari ini. Apa yang membuat kita merasa tak berdaya dan ingin lari dari pertandingan hidup maupun pelayanan kita? Sesungguhnya persoalan terbesar bukan terletak pada apa yang ada di luar kita. Sebab tantangan dan ancaman akan selalu ada Bapak Ibu. Persoalan sesungguhnya adalah ada pada diri kita, di dalam kita. Yaitu bagaimana kita memandang diri kita dan kemudian memandang persoalan kita. Dalam bagian ini Bapak Ibu, Paulus mengingatkan kita agar kita tidak terpaku pada keterbatasan dan tantangan hidup kita.
Tetapi sebaliknya mengobarkan karunia rohani yang Tuhan berikan kepada kita untuk terus berjuang dalam kehidupan dan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu kali ada seorang yang bernama Joni Eareckson Tada. Di tahun 2019 dia berusia 70 tahun, merayakan ulang tahunnya yang ke-70 tahun. Tetapi Bapak Ibu tahukah siapakah orang ini? Joni Eareckson Tada adalah seorang Bapak Ibu di tahun 1967, kira-kira usia masih 18-an, 19 begitu Bapak Ibu. Dia mengalami yang namanya kecelakaan berenang. Dari tulang belakangnya, bagian leher mengalami kerusakan Bapak Ibu. Kemudian dia mengalami kelumpuhan dari leher sampai bawah. Bagi dia hari itu, kondisinya hari itu adalah kondisi yang menakutkan, mengerikan. Bisa jadi putus harap. Bahkan dikatakan beberapa kali ia ingin bunuh diri. Bapak Ibu, ini adalah sesuatu yang sulit bagi Joni Eareckson Tada. Tetapi apa yang terjadi? Teman-temannya menghibur dia, memberi kekuatan kepada dia. Apakah dia mengalami kesembuhan? Tidak. Dia tetap lumpuh sampai usia 70 tahun di tahun 2019. Tetapi yang terjadi adalah begini. Secara hitungan manusia, situasi hidupnya, tantangannya adalah sangat berat. Tetapi ketika imannya, ketika dia bisa berfokus kepada Tuhan, bukan berfokus kepada persoalannya. Bapak Ibu, ketika dia menyadari bahwa Tuhan memberi dia karunia, kekuatan, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Di tahun 1979, ia mendirikan Joni and Friends. Dan kemudian pelayanannya begitu luar biasa. Jikalau Bapak Ibu searching di internet, Joni Eareckson Tada, orang ini kemudian memberkati banyak orang, bahkan memenangkan jiwa bagi Tuhan. Orang yang lumpuh dari leher sampai kaki bisa dipakai Tuhan luar biasa. Kenapa? Karena hidupnya tidak berfokus kepada tantangan, kelemahannya, tetapi mengobarkan karunia yang Tuhan beri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena itu saya mengharap Bapak Ibu hari ini jangan berpaku pada persoalan. Terus khawatir, kepikiran di sana. Tetapi berfokuslah pada usaha mengobarkan karunia yang Allah berikan dalam hidup kita. Tuhan pasti akan menambahkan hikmat, pengertian dan kekuatan bagi kita. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu. Paulus mengingatkan bahwa Allah memberi kepada Timotius bukan roh ketakutan, melainkan Roh Kudus yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Bapak Ibu, di ayat yang ke-7 Paulus berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kata kekuatan di sini Bapak Ibu, bukanlah kekuatan untuk menyingkirkan, meniadakan tantangan dalam pelayanan Timotius hari itu. Tetapi kekuatan di sini memiliki arti bahwa kekuatan yang memampukan Timotius melewati tantangan tersebut. Dan mendatangkan keberanian untuk memberitakan Injil Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Philip Towner, Bapak Ibu, dia berkata demikian. Solusi bagi Timotius menghadapi perjuangannya adalah karunia Roh Kudus yang menjadi sumber kekuatan. Di dalam perjuangan pelayanannya dan bukan untuk menghilangkan tantangan itu. Kekuatan yang dari Roh Kudus ini adalah kekuatan yang akan membuat dirinya berani untuk menyelesaikan tugas-tugas pemberitaan Injil yang Tuhan berikan. Yang kedua, ada kata kasih di sana. Bapak Ibu, di sini kata kasih bukan membuat orang kemudian mengasihani diri atau kemudian mengasihi diri sendiri, bukan. Tetapi yang dimaksud di bagian ini adalah Roh Kudus itu memberi kasih kepada Timotius untuk dapat mengasihi Tuhan dan jemaatnya. Di dalam Believers Bible Commentary, Bapak Ibu dijelaskan demikian. Dengan kasih yang berasal dari Allah, dari Roh Kudus, seseorang dapat mengasihi Allah dan mempersembahkan dirinya kepada Kristus apapun harga yang harus dibayarnya. Dan kasih itu pula yang membawa seseorang memimpin jemaat ini dapat memimpin dan mengasihi jemaatnya. Apapun tantangan yang harus dihadapinya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu artinya kasih ini membuat seseorang memiliki keberanian untuk berkorban demi pekerjaan Tuhan dan jemaatnya. Dan kasih itu juga kasih yang sudah diterima oleh Timotius. Dan yang terakhir, yang ketiga kata yang kemudian diingatkan oleh Timotius adalah kata ketertiban.
atau diterjemahkan lain kedisiplinan. Di sini kata ini dapat berarti juga bijaksana. Tetapi menurut Philip Towner, dia mengatakan bahwa kata ini juga bisa mengandung arti penguasaan diri dan tetap percaya pada jalan dan kedaulatan Tuhan. Sehingga kedisiplinan di sini, kedisiplinan Kristen di sini adalah bukan semata-mata masalah moral, tetapi kedisiplinan hidup dalam mengikuti jalan Tuhan dan mempercayai Dia. Artinya Timotius didorong untuk percaya kepada Allah yang tidak kelihatan sekalipun ia berhadapan dengan musuh yang kelihatan. Nah Bapak Ibu, bagaimana dengan kehidupan kita hari ini? Mungkin Allah memang tidak bisa kita lihat, masalah di hadapan kita yang bisa kita lihat. Tetapi kita diingatkan, Roh Kudus memberi kita kekuatan, kasih, dan ketertiban. Allah telah memberi kita kekuatan, kasih, dan ketertiban. Marilah kita hidup di dalamnya dan kobarkan karunia rohani yang Allah berikan. Sehingga kita dikuatkan untuk berjuang menghadapi tantangan hidup kita sampai pada akhirnya. Bapak Ibu, saya akan tutup bagian ini dengan satu cerita pengalaman hidup seseorang. Ada seorang ibu yang kemudian di usia 33 tahun ditinggal meninggal oleh suaminya. Dan dia harus menjanda dengan 10 anak sesungguhnya. Tapi 1 anak meninggal, 1 anak diberikan kepada orang lain. Dan 8 anak dipelihara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang ini hidup bukan di dalam satu kondisi yang baik. Hidup dalam penderitaan. Ada satu ayat yang menjadi pegangan hidupnya. Yaitu apa? Dari Mazmur 68 ayat yang kelima. Yang berkata demikian, Dia yang akan memberi perlindungan anak yatim piatu dan para janda. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup orang ini tidak gampang, sulit sekali. Tetapi orang ini tetap tekun menghadapi hidupnya. Ibu ini tetap setia kepada Tuhan. Bahkan doanya adalah dia memohon 2 hal. Yang pertama, jangan membuat saya menjadi terlalu miskin katanya. Sehingga saya mempermalukan nama Tuhan. Yang kedua, janganlah membuat saya terlalu kaya sehingga saya melupakan nama-Mu ya Tuhan katanya. Bapak Ibu, perjalanan gak mudah. Dia membesarkan 8 anak dengan seorang diri. Respon anak pada mamanya yang kemudian mamanya ketika sudah tidak ada. Dan anak-anak itu jadi semua. Anak-anak itu dipakai Tuhan. Respon dari seorang anak berkata demikian. Saya percaya dalam sejarah Tiongkok katanya. Janda yang membesarkan 8 anak dalam kemiskinan. Dan 5 diantara menjadi pendeta. 5 diantaranya menjadi pendeta. Hanya 1, kata anak itu, yaitu mama saya. Siapakah ibu itu? Ibu itu bernama Tan Chien Niu, Bapak Ibu. Dan dia adalah ibunda dari pendeta Stephen Tong. Bapak Ibu, kisah ini sesungguhnya menginspirasi kita. Apapun yang kita hadapi, kesulitan apa yang ada di depan kita, jangan menyerah. Jangan takut, jangan kecil hati. Jangan lari dari pertandingan hidup. Tetapi tetap setia. Sebab apa? Firman Tuhan katakan ayat yang ke-7. Saya bacakan untuk kita sekalian. Sebab Allah memberi kepada kita bukan roh ketakutan. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Mari kita tetap semangat di dalam Tuhan. Setia kepada Tuhan. Sampai pada akhirnya. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Bapak Ibu, jikalau hari ini engkau mengalami kesulitan, engkau mengalami tantangan, engkau mengalami ketakutan yang negatif itu. Engkau terintimidasi oleh keadaanmu. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan tidak memberi kita roh ketakutan. Tetapi Roh Kudus yang mendatangkan kekuatan, kasih dan kedisiplinan. Supaya kita tetap berjuang melewati tantangan hidup kita. Dan kita boleh tampil menjadi pemenang. Karena itu mari kita menyerahkan segala pergumulan kita, tantangan kita. Dan mohon hikmat kepada Tuhan. Supaya kita boleh melewatinya. Karena Tuhan memberi kita kekuatan, kasih, dan ketertiban. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menyerahkan setiap kehidupan kami. Di tengah segala perjuangan, perjalanan yang kami tapaki, ada situasi sulit yang membuat kami takut. Bahkan kami mengalami ketakutan yang kadang ketakutan yang kami takutkan itu belum tentu terjadi. Tetapi kami diintimidasi oleh perasaan takut yang negatif. Yang membuat kami putus asa, yang membuat kami lemah dalam pengharapan kami.
Tetapi malam hari ini kami sudah merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang menjadi suluh dan terang bagi langkah hidup kami. Tolong kami umat-Mu ya Tuhan, untuk kami tetap bersemangat, bersuka cita. Kiranya kami tidak diintimidasi oleh situasi keadaan kami dan kemudian membuat kami takut dan gentar dan putus harap. Tetapi kami mau melihat Tuhan yang memberi kepada kami Roh Kudus, yang menyertai kami, yang memberi kami kekuatan, kasih, dan ketertiban hidup. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri kebaktian doa pada malam hari ini. Kita akan menaikkan satu pujian, yaitu Bapa terima kasih, dan kita akan menerima berkat. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mari arahkan hati kepada Tuhan dan kita menerima berkat daripadanya. Kiranya berkat dan kasih yang kekal dari Allah Bapa, anugerah keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan, kekuatan, penghiburan, dan penyertaan dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, mulai hari ini hingga kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Dan dimanapun saudara berada, boleh tetap hidup dalam kemenangan di dalam Tuhan yang memberi kekuatan, kasih, dan kedisiplinan. Dan supaya hidup kita memuliakan Dia sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kebaktian doa malam sampai di sini. Silakan duduk saat itu, Tuhan memberkati. Amin.